Oke, oke, oke. Yeay, 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 yeay. Yeay, 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 yeay. Yeay, 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 yeay. Hari ini balik lagi Anton Teddy ditanya mentor. Halo, halo Pak Nares, Pak Eriadi, Pak Junianto. Halo, halo. Oke. Yes. Catatan 766. Hai. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan bicara mengenai fashion online. Halo Halo, Pak. Halo, Kak. halo Apa Pak. kabar? Apa kabar? Udah makan belum, Baik, Bang? baik Pak. Sudah Sudah, makan? sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, Oke. sudah. Ini udah. Good. Kita Nah, mau bicara tentang online untuk bisnis fashion. ya di pandemi. Yes. Ceritain Hmm. dulu dong sebelum pandemi seperti apa? Sebetulnya saya ini kan yang awalnya adalah seorang karyawan. Ternyata karena keadaan sekarang, ya, tapi sebelum waktu masih aktif kerja, udah mulai bangun. Memang belajar-belajar lah di bidang online, terutamanya di digital marketing. Nah, jadi begitu udah mulai keadaan sekarang, malah difokusin dan malah jadi usaha baru lah di masa ini. Istilahnya di masa pandemi ini baru istilahnya jadi serius gitu lah. Kira-kira kayak gitu Pak Anton sebetulnya. Oke, bagus, Nah, bagus. nah, tapi dengan kondisi sekarang yang passion cowok biasanya kan target kita memang cowok dengan umur-umur bapak celananya. Tapi dengan kondisi sekarang, memang dulu kita pernah udah coba juga sebelum sebelum pandemi, dan itu sebelum waktu Lebaran penjualan masih oke lah. Hmm. Tapi setelah selesai Lebaran, penjualan sekarang agak sepi. Dikarenakan apakah karena keadaan ekonomi atau mungkin apa untuk keadaan untuk karena ada isu resesi atau gimana. Jadi biasanya kan bapak-bapak itu targetnya bapak itu kalau belanja kan nggak hitung-hitungan biasanya. Tapi sekarang ya agak berkurang, padahal kita menggunakannya masih sama promonya dengan sebelum COVID itu, masih sama promonya karena kita menggunakan penjualannya dengan online semua, kira-kira menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, kira-kira begitu sih Pak Anton garis besarnya. Ya, Oke, yang saya oke. bangun sama teman-teman itu. Oke. Hmm. Jadi kita cerita mengenai produk untuk laki-laki yang usianya adalah di atas 40 tahun, begitu mungkin? 30 targetnya sih di umurnya di 30 sampai di 45. Oke, 30 Hmm. sampai 45. Ya, Lalu harganya berapa? Antara berapa sampai berapa? harganya itu mulai dari 199 sampai 299. Oke, Hmm. 199.000 ya. Ya, Oke, sampai 299.000. Oke, iya. lalu eh, celana fashionnya ini adalah apakah khusus untuk tertentu, misalnya untuk celana ke kantor atau celana relax atau celana apa? Kebetulan produk kita itu ada dua. Tapi satu dulu bisnis awal kita bangun itu satu produknya sampai sekarang masih jalan. Itu celananya memang celana bisa untuk dipakai mau casual dan formal bisa dipakai dan itu masih reseller sampai sekarang. Nah, ternyata produk yang satunya kita bercoba bikin produk kita sendiri yang itu ternyata digunakan itu kan kita targetnya dulu kita bangun untuk outdoor kargo gitu, yang berbentuk kargo yang targetnya bapak yang suka-suka jalan hangout gitulah, jalan keluar atau ke gunung atau pokoknya memang bisa dipakai juga ke kantoran, tapi rata-rata pakai untuk outdoor lah. Kira-kira begitu Pak Anton.
Oke. Nah, Hmm. saya sedang mendalami apa yang Elon Musk lakukan, Hmm. yaitu pemikiran first principle. First principle adalah membagi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah apa problemnya? Problem problem yang sekarang terjadi penurunan penjualan. Begitu kan ya? Ya, ya betul Pak. Ya, yang kedua adalah dari problem yang ada ini dipecah-pecah. Penurunan, kenapa penurunan? Uh, apa berhubungan dengan apa yang terjadi? Apalagi ya kita mesti banyak hal yang sebenarnya Bapak lebih tahu daripada saya karena Bapak yang menggeluti bidangnya. Tapi saya coba untuk menggali lebih jauh. Dan yang ketiga, jadi satu adalah identify the problem, Ya, identifikasikan problemnya apa. Yang kedua adalah pecahkan problem itu dipecah-pecahkan. Yang ketiga adalah solusi. Solusi itu bisa ide baru, bisa produk baru, bisa segala macam. Sesuatu yang dilakukan yang berbeda sehingga menjadi terobosan begitu ya. Nah, betul. sekarang kita sudah identifikasikan problemnya adalah penurunan penjualan. Penurunan penjualan di masa pandemi. Menurut Bapak, kalau kita sebutkan faktor-faktor apa saja yang membuat ini menurun? Karena teman saya yang di fashion, kebetulan dia adalah bikin fashionnya adalah apa namanya kaos ya, Kaos kaos, ya. ya kaos printing, jadi dia custom printing dan menurut dia adalah penjualannya cenderung naik, cenderung naik. Tapi kembali lagi pada saat saya tanya naiknya itu seperti gimana? Satu, sekarang banyak komunitas yang naik sepeda. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang bikin ke dia. Komunitas sepeda, kalau di tempat lain minimum bikin harus 10, dia bilang tambah 10.000, bikin satu pun dilayani. Gitu. Jadi itu terobosan. Yang kedua adalah saya melihat juga yang tadinya dia ada teman saya yang lain yang tadinya adalah eh, menjual baju olahraga, pakaian atas olahraga dan celana olahraga, sekarang dia mengganti ke arah yang olahraganya itu masih tetapi spesifik untuk bersepeda. Oh ya. Sebenarnya olahraga untuk bersepeda itu, celana olahraga untuk bersepeda sebenarnya lebih ketat dan juga ada yang pakai padding gitu ya. Nah, ini saya melihat bahwa tidak semua produk fashion itu turun. Tidak semua produk fashion itu turun di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita identifikasi sudah yaitu penurunan sales. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan penurunan? Yuk, kita mulai explore ya Pak ya. Kita mulai Ya, kupas. mungkin kalau kita lihat mungkin apakah kita masih kebetulan kita punya customer service-nya ada 2. Nah, dari data yang masuk mungkin di salah satunya itu tingkat closing kita kompresinya kurang, tingkat closing lah berkurang. Tapi selalu kita cari identifikasi itu kenapa? Padahal kita tetap udah kita kasih arahan, kita kasih skrip-skrip yang baru supaya tentang produk kita ajari juga tentang keadaan produk kita gimana. Sampai kita bikin promo, beli 4 gratis kaos gitu, kira-kira itu targetnya. Tapi tetap Uh, masih bukan. hmm, Mencari masalah bukan bukan jadi yang sekarang kita mau fokuskan adalah menurut Bapak kira-kira apa masalah yang ada ini gitu kan ya. Tadi ya, penurunan, lalu penurunannya itu apa? Nah, kita tidak perlu bicara mengenai promo yang ada, apa segala macamnya, itu nggak perlu kita bicarakan. Yang kita perlu bicarakan sekarang identifikasi
problem-problem yang ada sehingga menurun itu, misalnya contoh ya, tadi Bapak mengatakan customer service-nya itu mungkin kurang konversinya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ini orang baru atau orang yang sama? Kalau orang yang sama, yang sebelum pandemi dia sudah jualannya sudah oke, lalu sekarang di zamannya pandemi jualannya menjadi tidak oke. Nah, itu problem. Ya. Apakah seperti begitu dia sudah jualan, dia sudah bekerja sejak sebelum pandemi, begitu? Ya, sebetulnya ini kan Pak Anton dulu sebelum kita kasih ke customer service ini kan baru dipegang 2 bulan. Oke. Dulu yang kita Bulan apa? dulu Bulan apa? 2 bulan terakhir baru dipegang, baru ada customer service yang pegang. Oke. Nah, Apa alasannya harus ada customer service? kita lihat dulu awalnya yang mengerjakan penjualan dulu waktu CS-nya aku sama istri Pak. Awalnya kita berdua masih oke dulu, masih penjualan masih oke gitu. Tapi kalau kita berdua yang pegang, jadi banyak keteteran. Semuanya jadi keteteran. Jadi kita yang melayani, kita yang packing, kita jadi keteteran. Jadi keteteran di keluarga, anak juga. Jadi solusinya itu, makanya kita cari customer, kita rekrut 2 orang gitu, dan ada tim kita gitu, supaya lebih pergerakan lebih cepat gitu. Ternyata kita udah review selama 2 bulan ini, penjualannya makin menurun gitu. Padahal yang lumayan yang masuk dari data kita, lumayan yang menanyakan produk kita masih ada gitu. Biarpun keadaan pandemi sekarang, kira-kira begitu sih Pak Anton. Oke, menurut Bapak apakah berapa persen karena kesalahan daripada customer service yang baru ini? Dia tidak mampu, apa yang membuat sales itu turun? Kalau 1 sampai 10, faktor daripada si customer service ini berapa persen? Berapa? Angka 1 sampai 10. Kalau 10 adalah persen begitu. Ya, mungkin lumayan signifikan misalnya ada masuk data 10 orang yang chat, itu yang closing paling 2, nggak sampai 50%, paling cuma 20%. Nah, tapi padahal waktu kita pegang, waktu saya masih pegang dulu, dengan cara-caranya itu juga yang kita sampaikan ke dia gitu Pak. Caranya gitu juga, nggak jauh beda sebetulnya. Nah, sampai kita rubah ini, kok bisa drastis. Padahal cara menjawab customernya, cara untuk melayaninya, kita terapkan sepertinya sama juga. Kira-kira sih begitu Pak Anton. Tapi kok bisa amplang banget datanya gitu. Kalau Elon Musk kasih semua ilmunya kepada asistennya dia, menurut Bapak kira-kira asistennya bisa jadi, kalau Elon Musk nomor 5 orang kaya di dunia, asisten yang paling jago daripada Elon Musk menurut Bapak bisa nomor berapa? Nomor paling kaya di dunia menurut Bapak? Menurut saya sih tanyanya. Kalau menurut saya nggak bisa Pak. Kalau si Elon Musk ini, dia ada orang yang lebih pintar dari dia aja, orang yang lebih pintar yang bekerja kepada Elon Musk itu tidak akan lebih kaya, bukan lebih kaya daripada Elon Musk nomor 5. Mungkin nomor 5.000, 50.000 pun nggak bisa. Kenapa? Ini adalah yang membedakan. Sebagai saya mau identifikasi satu persatu. Menurut saya, customer service Bapak, 1 adalah baru 2 bulan. Saya tidak bertanya lebih dalam lagi, punya pengalaman tidak, bagaimana dan lain sebagainya. Sekarang kita coba bicara mengenai turun. Lalu Bapak mengatakan kenapa nggak bisa, padahal ilmunya sama gitu ya.
Ada yang membedakan, ilmunya berbeda. Contoh, kenapa seorang leader itu adalah seorang nahkoda itu, seorang pilot itu, pada waktu kapal itu jalannya lancar, di udara lancar, di lautan yang lancar, dia bisa kasih ke asistennya. Tapi Ya. pada waktu lagi gelombang begini, Bapak harus ambil alih gitu. Itu inti yang saya mau sampaikan. Jadi kalau Bapak mengatakan kenapa ya? Padahal ilmunya sudah. Menurut saya itu bukan pemecahan masalahnya. Kalau saya beranggapan satu, kalau ada permintaan 10, baru 2. Pertanyaan saya adalah saya akan mengatakan kepada dia, saya kasih waktu 1 minggu. Bisa nggak dia konversi tiap kali ada 10, yang jadi sales adalah 8 atau 7. Kalau nggak bisa, menurut saya akan rubah cara pembayarannya kepada dia. Saya akan meng-hire lebih banyak lagi customer service dengan catatan berdasarkan komisi saja. Kalau dia jualannya 1, ya komisinya 1. Saya nggak akan rugi. Kalau dia cuma bisa jual 2, nggak apa-apa dia jual 2. Saya akan hire orang lebih banyak lagi. Ini dengan pengertian supaya pekerjaan Bapak tidak bentrok, pekerjaan Bapak dengan ibu untuk mengurus keluarga tidak jadi masalah gitu ya. Tapi menurut saya adalah cara menangani daripada customer service-nya ini yang harus dirubah. Setiap masalah sebenarnya menjadi satu kesempatan baru untuk mengembangkan bisnisnya. Teman-teman kalau mau nanya ya, nanyanya jangan di komentar ya. Komen. Nah, nanti saya susah sekali nyarinya. Iya. Pertanyaannya adalah di kolom pertanyaan ya. Saya matikan dulu ya. Nanti susah sekali. Yang ada kotak, ada tanda tanya, nanyanya di sana supaya nggak ada yang terlewat. Nah, Pak, kita mulai dari satu adalah customer service. Secara sepintas menurut saya Bapak harus evaluasi customer service-nya. Bapak pegang lagi kendali, lalu tadi tanpa harus turun tangan, Bapak mungkin mesti hire lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap staff itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya kita pakai, kekurangannya kita buang. Jangan dipakai. Nah, si customer service ini apa yang bagusnya? Teliti, bisa bantu ini, bisa bantu itu, kurang bisa menjual, ditempatkan di bagian menjual. Tapi yang mampu melakukan admin lebih bagus lagi, ya silahkan itu. Makanya ada bagian-bagiannya. Oke, ini yang pertama yang menurut saya menarik adalah customer service. Ya. Yang kedua, menurut Bapak kira-kira yang membuat faktor-faktor menurunnya sales, apalagi selain satu, customer service. Bagaimana dengan persaingan harga? Persaingan harga dengan produk yang sama rata-rata, mungkin banyak kita temukan di pasaran itu lebih murah. Nah, lebih murah, tapi yang membuat kita membuat harga segitu karena memang bahan kita lebih bagus kan, dari bahan bagus dan penjahitannya dikompresi lebih rapi. Itu yang bisa kita jual nilai tambah dari produk kita. Makanya kita nggak jual murah gitu. Kira-kira begitu Pak Anton dari nilai dari produk kita gitu. Tapi memang agak mahal memang karena kan 159 sampai 299 satu piece gitu. Iya. Berapa harga di luaran? Kalau di luaran dengan celana sejenis itu 199 itu atau 215 sudah dapat 215.000. 215 sudah dapat 2, iya. Sudah dapat 2. Sedangkan Bapak jualnya 199 1. Iya, 1. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya.
Kira-kira, Bapak tahu persis, Bapak sebagai yang menjual 199. Kualitasnya Bapak tahu, jahitannya Bapak tahu. Pertanyaan saya ke Bapak, kira-kira Bapak mau punya celana satu apa mau punya celana dua dengan kualitas yang Bapak ngerti ya? Satu harga 199, satu lagi adalah 2 piece, harganya 219. Perbedaannya adalah 16.000 dapat 2 atau 199. Bapak tahu kualitasnya nih, bedanya tahu. Bapak mau punya satu apa mau punya 2? Kalau saya tahu kualitasnya, tetap beli satu. Satu. Alasannya Karena apa? tahan. Nah, Ya, karena kalau kita udah tahu kualitasnya, pasti kita kan beli sesuai dengan kualitas. Misalnya, untuk apa beli banyak, tapi kan sekali dipakai, misalnya sebulan, 2 bulan, koyak gitu. Nah, kalau satu kan, masih kita pakai satu mah agak mahal, tapi bisa awet lama gitu. Oke. Itu yang bisa kita jual sih. Nah, iya, pertanyaan saya lagi ya, karena saya nggak ngerti nih, Bapak yang ngerti produknya. Tadi Bapak bilang sebulan, 2 bulan sudah rusak. Kira-kira sebegitu jelekkah kompetitor? Yang 2 itu sejelek itukah? Atau dalam waktu 1 tahun juga nggak rusak 2 ini? Menurut Bapak sejauh mana research Bapak mengatakan bahwa yang Bapak punya jual 10 tahun nggak rusak. Saya punya celana yang saya pakai sampai apa ya namanya luntur begitu, tapi saya suka sekali gitu ya. Saya suka sekali dan itu mungkin lebih daripada 10 tahun gitu ya. Saya mau cari lagi yang seperti itu nggak ada, tapi ya nggak rusak juga gitu ya. Atau dengan 2 produk ini yang dalam 1 tahun pun tidak rusak gitu ya. Saya nggak tahu kalau celana ini saya tidak punya pengalaman. Saya kalau beli celana misalnya saya seringnya beli jeans gitu ya. Saya beli jeans kalau keluar negeri lagi sales, harga sales 70%, jadi diskon 70%, cuma bayar 30%. Itu saya beli. Tapi kalau lagi nggak sales, harganya misalnya harganya 1 juta begitu ya, saya nggak beli. Saya beli di Jakarta aja Tira, Li begitu ya, lokal dan saya pakai jeans juga gitu ya. Ini mental saya. Walaupun kalau jeans itu daya tahannya hampir mirip-mirip ya Pak ya. Memang beda brand, itu yang mahal adalah brand. Nah, tadi kembali lagi ke persoalan Bapak. Yang satu ini menurut Bapak dalam ini kan tadi pemikiran. Lalu saya mau tanya, menurut Bapak kira-kira yang Bapak punya pakai yang 199 ini, katakanlah daya tahannya lebih jauh, yang 2 ini pada kenyataannya apakah sejelek yang Bapak pikirkan atau tidak? Karena ini kita bicara mengenai dari sisi konsumen. Ya, kalau dari konsumen mungkin kan orang yang beli, mungkin dia yang penting tahan banyak ya kan, jumlahnya banyak, bisa beragam warna dan beragam ukuran yang dia mau mungkin. Nah itu mungkin kan, tapi kalau dari segi yang kita jual, memang yang kita udah cek beberapa produk-produk yang sesama dengan ini, memang sih nggak kita bilang semua jelek, tapi kita tahu lah punya apa yang bahan yang dipakai, yang gimana kita dengan produk kita udah kita bandingkan, kita cocokkan, tapi punya perbedaan yang sangat lumayan lah. Tapi mungkin atau apakah audiensnya atau mungkin marketnya yang kurang pas, makanya itu sekarang kita lagi berbenah ini, apakah di audiensnya, apakah di customer service-nya, atau nah kalau produk yang kita bisa, karena kan dari awal kita tahu produk kita bisa menjual lah, nilainya bagus lah produk kita, karena kita tahu dari awal sebelum membuat
kita udah tahu dari kompetitor itu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, sebetulnya makanya itu yang apa parketnya yang kurang pas atau memang masalah kondisi atau gimana, itu yang mau kita gali-gali sekarang Pak, mau kita repair ulang lagi kira-kira gitu sih Pak Anton. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Ini nah, yang tadi mulai breakdown soal iya, customer service, nah, soal waktunya gitu ya. iya, Saya sebagai orang awam ya Pak ya. Saya sebagai orang awam, saya tidak tahu produknya, saya bukan ahli tekstil juga. Saya menduga persoalan harga jual 199 dengan 215 untuk dapat 2 dan ini 1. Bapak sebagai penjual yang mengerti persis produknya seperti apa. Di zaman sebelum pandemi mungkin nggak ada masalah. Tapi di zaman pandemi saya berpikir Bapak perlu merubah strategi harga jual ini. Karena sekarang ini pada waktu pandemi ini saya sama sekali tidak melakukan membeli celana panjang untuk ke kantor maupun casual. Saya sama sekali tidak. Saya membeli baju juga tidak. Tapi saya membeli baju olahraga karena saya mulai aktif setiap hari jalan pagi dan naik sepeda. Saya beli celana olahraga, bukan celana untuk sepedaan, karena saya tidak suka yang sepedaan itu ada paddingnya. Nah, maksud saya persoalan harga. Harga itu jelas, kita tahu. Ada harga, ada barang, kualitas. ya, Jelas, jelas. Tetapi kembali lagi, di masa pandemi seperti ini, orang cenderung harga itu menjadi satu sangat penting mungkin. iya, satu yang membuat keputusan itu berdasarkan harga duluan. Ya. Misalnya contoh, kemarin saya membandingkan celana untuk yang saya mau pakai, untuk yang saya mau beli, celananya itu adalah, saya bingung bahwa ada satu di situ Bondo, sorry bukan situ Bondo, di Sidoarjo, harga jualnya cuma 20.000. Saya bingung. Semua di Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, di Pulau Jawa, yang menjual di Tokopedia, harga paling rendah adalah 50.000. Harganya tinggi sekali. Tapi saya juga lihat, yang beli di dia banyak sekali. Yang beli ribuan. Yang 50.000 juga banyak. Tapi puluhan. Lalu saya beli satu. Setelah saya pakai, saya coba dalam 2 minggu, kemarin saya beli lagi. 3 saya beli. 1 buat saya, 2 buat istri saya. Kenapa? Karena istri saya juga lihat, bagus juga ya. Nah, jadi ini yang terjadi konsumen sekarang. Bapak bisa bayangkan, kalau ditanya, Pak Anton, kapan terakhir beli pakaian 20.000? Saya mungkin harus jujur mengatakan hampir tidak pernah, Pak. Saya beli pakaian 20.000. Hampir tidak pernah. Tapi kenapa sekarang mau? Karena saya membandingkan. Nah, ini ada perubahan pola berpikir. Kalau ditanya dengan 20.000, saya sudah siap untuk mungkin berapa lama saya pakai. Dan saya akan pakai kan ini tiap hari. Makanya saya perlu satu lagi. Supaya satu dipakai, dicuci. Besoknya ada satu yang sudah selesai kering, dicuci begitu ya. Nah, ini pemikiran yang menurut saya bukan cuma saya yang ada pikiran begini aja. Mungkin banyak yang lain. Ya. Orang sekarang cenderung untuk menghemat
dan mencari. Ya, ini tadi soal strategi penjualan. Oke, Pak. Penjualan. Ini dua nih, udah ketemu nih. Ayo. Yang ketiga, menurut Bapak, tadi saya mulai ambil sedikit mengenai Bapak berkata mungkin segmen sayanya mesti dievaluasi lagi. Betul, saya setuju. Ada segmen yang menarik yang saya mau share berdasarkan research kurang lebih sekitar 2 bulanan dari bulan Juli, 2 bulan lebih ya. Satu adalah mall yang kelas bawah itu rame tapi turun sekitar 70, jadi di bawah 70%, tapi masih di atas 60%. Ya. Mall di kelas menengah di bawah 50%. Mall kelas atas di bawah 30%. Artinya apa? Artinya barang-barang yang dijual di kelas bawah penjualannya masih jalan. Saya punya temen, dia punya 130-an toko di seluruh Indonesia, nasional. Dan dia mengatakan, untuk pertama kali penjualan di daerah mengalahkan di Jakarta. Bayangkan Jakarta itu penjualan dulu itu selalu naik, selalu di atas. Sekarang turun. Kemarin ada penjual dari China, merek besar, dan dia mengatakan, betul Pak Anton, bahwa penjualan sales di daerah naik, penjualan di kota besar turun. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita sekarang mau berbisnis, caranya fokusnya adalah pada segmen bawah, bukan segmen tengah, bukan segmen atas. Kalau segmen atas berbicara dengan kualitas, berbicara dengan brand, segmen bawah berbicara mengenai fungsi dan harga. Jadi kalau Bapak mau mengevaluasi segmennya, menurut saya adalah betul. Oke, kira-kira menurut Bapak apa lagi nih? Tadi ada yang bertanya, saya coba lihat dulu ya. Mas Dipta, bagaimana cara mulai bangkit dalam usaha itu? Tadi harus diidentifikasi dulu problemnya apa. Problem yang ini aja udah ketemu 3 masalah, 3 problem yang belum ada solusinya sebenarnya ya. Oke, ini dari Esther. Apa strategi harga jual berlaku di bidang makanan? Dalam pemikiran saya saat semua butuh safety. Makanan ini adalah mau makanan mau apapun ada yang namanya ambang bawah, harga minimum. Ini cerita mengenai harga. Contoh, kalau saya beli makanan, misalnya mie ayam, di dalam benak saya tidak akan beli mie ayam yang harganya di atas 100.000. Saya pernah makan mie ayam yang rata-rata harga sekitar 30 sampai 50.000. Tapi saya hampir tidak pernah makan bakmi yang harganya di atas 100.000. Nah, kalau sekarang orang bilang, oh kalau gitu jual murah aja.
Lalu ada yang jual 10.000, saya juga nggak berani beli. Karena di Nah, itu bawah, beda lagi. iya, di bawah logika saya biasanya 35 mie ayam saja 35. 335. 30.000 masih saya oke. 25 masih saya oke. 10.000 buat saya nggak oke. Tapi sebaliknya juga, di atas 100.000 saya akan cek ini apa bikin beda gitu ya. Iya, iya. Oh ternyata ada begininya, oh ternyata ada begitunya. Oke, mungkin saya mau coba. Jadi ada batas atas harga itu, ada batas bawah. Semua melalui satu perbedaan persepsi. Junianto, apakah artinya customer kelas atas turun menjadi kelas menengah dan ke bawah? Tidak. Tidak. Jadi kelas atas berusaha menahan pengeluaran. Kelas atas menahan pengeluaran. Dia, misalnya contoh, saya merasa pakaian saya atas dan bawah untuk bekerja tidak perlu, karena saya tiap hari bisa pakai kaos di rumah, saya masih kerja di rumah, dan saya tidak perlu saya tidak perlu beli baju baru. Bagaimana dengan kelas menengah? Kelas menengah tadi ada penurunan di bawah 50%, berarti antara yang beli dan antara yang tidak cukup seimbang. Tetapi kelas bawah masih melakukan pembelian. Penurunannya sekitar masih 10% masih ada. Berarti penurunannya adalah sekitar 30%. Ini 3 pasar yang berbeda. Saya punya teman yang langsung melakukan penurunan produksi. Produksinya tadinya dia adalah menjual baju rata-rata di atas 1 juta. Jelas pasarnya adalah di atas. Lalu sekarang dia menjual baju yang harganya tidak ada, harganya di bawah 100.000. Tidak ada yang 100.000. Bayangkan dari 1 juta dia turunkan pasarnya adalah ke di bawah 100.000. Dan dia bilang, penjualannya bagaimana? Penjualannya stabil di angka di bawah 100.000. Saya harus menjual 12 sampai 13 baju untuk bisa menjual dulu 1 baju. Tapi yang beli 1 nggak ada sekarang katanya. Yang beli 13 ada. Ya saya jual yang beli. Nah, ini juga sama menurut saya. Bapak mesti lihat daya beli siapa yang masih ada. Lalu strateginya mesti dipikir ulang. Gitu ya. Jadi soal customer service, strategi bagaimana strategi segmennya, lalu juga ya karena ini akan berpengaruh kepada harga. Nggak mungkin Bapak punya harga yang 199, Bapak turunkan menjadi harganya di bawah 100.000. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kualitas yang Bapak punya modal juga. Iya, Bapak ada modal minimum yang harus ini. Berarti Bapak harus merubah strateginya. Produknya harus dirubah. Karena sekarang itu yang masih beli banyak adalah yang segmen bawah, Pak. Menengah. Iya, menengah ke bawah. Karena mereka yang masih belanja. Buying power-nya ada di sana. Oke. Tadi ada yang Bapak juga sebutkan, yang belum Bapak sebutkan adalah mengenai fashionnya sendiri gimana, Pak? Maksud saya misalnya, kalau
yang Bapak jual ini adalah ke kalangan menengah ke atas. Lalu dengan harga menengah ke atas ini, dari sisi produk Bapak juga menengah ke atas. Bagaimana dengan apa ya namanya, variasinya atau apanya itu kira-kira berpengaruh nggak ya Pak? Kalau variasi sih selama ini sih rata-rata mungkin ada penurunan juga karena pengaruh Pak. Karena kita itu kan punya warna itu ada 6 warna. Rata-rata itu 6 warna. Jadi mungkin yang dulu-dulu customer kita yang loyal udah mempunyai warna yang semua. Jadi kita tawarkan kembali, dia selalu menanya ke kita, ada produk baru, ada warna baru. Makanya kita lagi berpikir ulang nih, apakah kita bikin baru lagi atau padahal kan kita harus berpikir ulang dengan kondisi sekarang untuk kalau boleh untuk produksi ditahan dulu. Nah, kira-kira begitu Pak. Makanya kita masih dilema ini dalam sekarang ini. Kondisi sekarang ya. Iya. Kalau permintaan sih kita customer yang udah repeat order, yang berulang-ulang kan kita kasih kadang-kadang kita kasih free kaos apa, kita tawari kembali. Ternyata saya udah warna semuanya Kak udah punya. Nah, ya kalau boleh warna yang lain, kalau enggak variasi model yang lain ada enggak? Kalau kita tahu sendiri kan Pak Anton, kalau kita bikin produk dengan merubah bentuk aja, di fashion kan size dengan model sizing agak ribet dan agak butuh waktu lama dan butuh modal lagi. Makanya sekarang gimana supaya yang udah ada dulu kita mau habiskan sebelum membuat model dan warna baru. Kira-kira begitu sih Pak Anton, makanya dilemanya sekarang. Ini Bu Esther bilang, berarti strategi dan daya beli harus dipikirkan lewat apa? Jelas, ini daya beli kan sekarang sudah jelas. Yang beli dalam 2 bulan terakhir ini adalah kelas menengah ke bawah. Berarti harga berpengaruh. Itu yang pertama. Kedua, database pelanggan lewat survei. Bisa melakukan apa saja. Semua bisa dilakukan. Tetapi yang paling penting, misalnya seperti tadi Bapak mengatakan, saya masih ada 100 potong. Apa yang saya lakukan? Gitu kan ya Pak? Kalau Bapak tanya kepada saya, ada beberapa strategi. Strategi cut loss. Berapa banyak yang kira? Ya, itu misalnya Bapak biasa jual 199 begitu kan ya. Nah, pertanyaan adalah kira-kira untuk menjual habis itu Bapak bisa pakai cara loss nggak? Menjual dengan harga murah, misalnya. Kesatu. Kedua, supaya Bapak bisa beli produk baru yang harganya bisa lebih masuk pada pasaran. Kan cuma saya dulu punya temen waktu di SD, punya temen, dia ini adalah tuanya furniture, kaya raya. Setelah dia selesai kuliah, Pak, saya tidak kuliah, saya bekerja setelah SMA, lalu saya kaget karena dia harus bekerja. Saya kaget. Apa teman saya yang kaya raya ini harus bekerja? Lalu dia cerita, perusahaan orang tua saya bangkrut karena furniture yang orang tuanya bikin itu selama 10 tahun tidak rusak. Selama 10 tahun, mungkin selama 2-3 tahun orang beli. Kuat, beli dan tidak rusak-rusak. Tapi setelah itu, tidak ada orang yang beli lagi. Kenapa? Karena harganya tinggi. Kedua, tinggi karena bagus. Ketiga, lambat laun tinggalan
Akhirnya dia bangkrut. Jadi ini juga yang harus diperhitungkan, Pak. Ya, Pak. Kita ada 3 hal bisnis. Satu, apakah kita suka dengan bisnis ini? Kedua, produk yang kita jual bisa dibeli nggak? Ada orang yang beli nggak? Dan yang ketiga, produk yang kita jual ini mengikuti zaman tidak? Ini harus ketemu. Kalau nggak ketemu, Bapak suka, tapi orang yang belinya nggak ada karena segmennya berubah. Orang nggak perlu lagi cari kualitas, tapi pengennya adalah yang murah gitu ya. Ya, murah dan banyak. Murah dan banyak gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah apakah mengikuti market trend nggak? Ya, Misalnya contoh, saya mendapatkan teman saya yang berubah, dia tadinya baju olahraga, masih baju olahraga, tetapi dia sekarang fokus kepada baju mencetak kaos mini. Kalau mau tambah 10.000 seperti kayak begitu, dan itu bisnisnya nggak. Kedua adalah celana olahraganya dibuat menjadi celana olahraga untuk bersepeda. Dan lebih khusus, Pak ya. lebih khusus. Kenapa? Karena sekarang lagi banyak orang bersepeda. Itu hal-hal yang mungkin mesti dipertimbangkan dan diperhatikan. Ya. Oke, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, menurut saya sih sebenarnya lebih kepada karena ini adalah sesi yang kedua, lebih banyak kepada identifikasi masalah-masalah itu dipecahkan gitu ya. Apa yang menurun, bisnisnya menurun, lalu kalau bisnisnya menurun, bagaimana kita memecahkannya? Nah, tadi udah banyak yang Bapak kemukakan lagi. Dari sisi pengiriman ada masalah nggak Pak? Misalnya membuat ongkir Bapak itu mahal gitu. Ada nggak sih? Sebetulnya nggak, pengiriman kita nggak ada masalah Pak Anton. Apalagi kita kalau Jabodetabek malah kita kasih free. Kalau Jabodetabek ya kita kasih free ya ongkirnya. Nah biarpun dia beli satu kita kasih free ongkirnya. Tapi ya, mungkin identifikasi yang paling apa tadi DCS tadi mungkin ya. Tapi sama di warna sama tadi permintaan yang mungkin karena udah punya jadinya kalau boleh minta warna baru, nah mungkin atau bentuk baru, mungkin itu sih yang paling. Kalau pengiriman sih sampai hari ini pengiriman kita cepat, karena kita ya? kan beberapa cepat ya, cepat langsung. Sekarang kan ekspedisi juga udah banyak kan itu. Apalagi celana kita yang kita reseller itu sistemnya semua udah satu gudang, jadi pengirimannya cepat lah semuanya. Cuman kita tinggal strategi menjual aja, itulah. Kalau ada strategi untuk pengiriman semua udah diatur yang punya brand gitu. Oke. Nah. Apalagi yang menurut Bapak yang perlu dipertimbangkan? Itu tadi Pak, apakah seperti Bapak bilang tadi, mungkin itu yang kita harus pikirkan sekarang, zaman sekarang ya, mungkin saya sudah nanti mungkin membayangkan apa, mungkin Pak, kalau udah pesawatnya udah mulai oleng, ya nakodanya ambil alih dulu, mungkin itu kali Pak, yang kita perlu hitungkan, apakah dengan satunya, apakah kita cut loss dulu atau kita cut, nggak usah pakai CS dulu, kita tangani kembali lagi, atau mungkin itulah, makanya aku kira-kira menurut saran-saran dari Pak Anton, dari saya yang masih memulai bisnis kayak gini, yang Bapak kan paling usaha Bapak itu kan udah banyak juga menggunakan customer service ya. Nah, tips-tipsnya customer service itu seperti untuk bisnis apapun mungkin customer service pasti hampir sama Pak ya mungkin. Nah, mungkin kira-kira ada kiat-kiatnya atau tipsnya kayak buat kita yang atau orang-orang yang mendengar juga gitu Pak, terutama bagi saya juga yang pengusaha yang pemula ini gitu. Ada beberapa yang saya lakukan di masa pandemi ini. Satu,
sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, sebagai pemilik, saya turun tangan sendiri. Saya ibaratnya itu, saya bangun lebih pagi, saya tidur lebih telat. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan contoh. Itu yang pertama. Kedua, misalnya, sekarang ini kan saya lagi fokus promosi untuk jalan-jalan ke Tanjung Lesung. Kenapa ke Tanjung Lesung? Karena bla 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 bla. Nah, Ya, itu ya, lihat di IG-nya update banget Tanjung Lesungnya. iya, iya. Dan karena itu banyak orang yang bertanya langsung pada saya. Pada saat bertanya kepada saya tidak oper kepada orang lain, kepada CS saya, tidak. Saya handle sendiri. Kenapa? Karena saya mengerti persis saya kenapa pilih Tanjung Lesung, dan pada saat orang bertanya, itu saya jawabnya adalah lebih akurat, lebih cepat, lebih akurat, dan orang banyak yang bertanya, ini WA-nya Pak Anton atau admin? Customer service admin. Saya bilang, Anton Teddy. Oh, Pak, apa kabar? Kenapa Bapak suka Tanjung Lesung? Kenapa Bapak ini? Kenapa Bapak itu? Dan saya jawab. Nah, konversinya saya sudah bisa tebak. Sekarang itu orang yang bertanya kepada saya dengan tingkatan yang keseriusannya itu di atas 50%, konversinya adalah 100%, Pak. Jadi kalau dia bertanya saja, menurut Pak Anton kenapa begini, saya rencananya nanti perginya adalah tahun depan. 2 bulan lagi, akhir tahun, ya seperti itu tentunya tidak jadi konversi. Tetapi kalau dia mengatakan, Pak Anton, saya perlu liburan dan saya lihat Pak Anton mempromosikan sini, menurut Pak Anton kenapa saya harus ke sini nggak ke sana? Saya kasih tahu, begini-begini. Oh iya, oke, setelah panjang lebar, kadang-kadang tanyanya saya pagi-pagi, tanyanya malam-malam, saya jawab kapan saja selama saya WA-nya masih saya belum tidur, WA-nya saya jawab. Dan setelah bilang, oke, saya urus, pastikan kamarnya ada dan lain sebagainya. Setelah itu saya bilang, Pak, Bu, besok staf saya akan follow up untuk pembayaran dan segalanya. Ya. Jadi setelah selesai, biar CS saya yang ambil alih. Nah, lambat laun CS saya mulai belajar. Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Kan yang datang ke saya mungkin 10, yang datang ke kantor mungkin 1000. Banyak yang datang ke kantor nanya lewat mana saja. Nah, CS saya juga ada banyak yang memberikan informasi. Nah, inilah yang mulai kelihatan. Saya bilang, saya bagi beberapa customer yang hot, nah ini harus dihandle dengan baik. Kita fokus kepada ini. Dingin, tidak perlu terlalu dihandle dengan cepat. Prioritasnya berbeda. Tetapi yang suam-suam, yang anget, nah ini gimana menjadi hot gitu kan? Hot. Punya kesempatan. Jadi tadi saya setuju dengan Bapak, kalau sekarang waktunya untuk nahkoda ambil alih dalam gelombang badai yang sedang seperti begini. Tapi satu hal Pak, yang menarik setelah saya melakukan ini bulan ketiga setelah saya buka kembali, yang menarik yang pertama adalah bahwa ternyata bisnis dalam pandemi ini tidak seperti yang kita bayangkan. Satu, kita berpikir bisnisnya akan turun. Betul turun, tapi tidak turun sampai mentok di bawah. Tidak. Jadi ada kesempatan untuk kita melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua,
ternyata dalam pandemi seperti begini, manuver belok kiri, belok kanannya sudah tidak lagi bisa menunggu keputusan yang lama. Keputusannya harus yes, no, yes, no, yes, no, cepat. Cepat ya. Dan keputusan seorang nahkoda, bukan keputusan seorang CS. Seorang CS nggak bisa ambil keputusan seperti begitu. Tapi yang paling penting, yang saya mau sharing, bahwa ternyata dalam pandemi begini, bisnis masih jalan. Ini penting. Ini penting. Masih kesempatan masih banyak lah Pak ya. Yes. Opportunity masih oke lah ya, biarpun pandemi. Masih ada. Pandemi pun, masih ya. Biarpun dari segi bisnis apapun itu Pak ya. Betul, betul. Jadi Bapak kalau saya mengajak sebenarnya saya punya dengan Kotomi Wong ada ATC reseller. Nah, ATC reseller ini kita bikin pelatihan macam-macam. Di antaranya nanti hari ini jam 8.30 kita ada pelatihan buka toko di Tokopedia. Ini juga menarik. Bapak ada waktu ikutan. Udah ikut Pak, udah selesai yang batch pertama. Oh, sudah. Oh, batch pertama. Bagus. Nah, kalau Bapak sudah di sana, tinggal Bapak lihat produk apa lagi yang bisa. Sebab banyak produk-produk kita ATC reseller ini yang ada yang tidak perlu pakai modal, Pak. Bapak bisa belajar di situ. Bisa belajar sehingga tidak terlalu berat. Karena di sini semakin banyak belajar, Bapak bisa mengalihkan ilmunya itu kemana-mana. Ya. Gitu ya Pak ya. Pak, ini nggak terasa kita udah 1 jam loh Pak. Oh iya betul Pak. Iya. Oke. Komentar saya mau buka. Kira-kira ada mungkin mau tanya-tanya, bukan mau tanya lagi sih sebenarnya, ini udah bagian penutup gitu ya. Iya. Bapak ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup Pak? Kalau saya sih saya untuk sampaikan sih untuk teman-teman yang masih baru mulai untuk di bisnis online sih, kesempatan mungkin seperti kata Pak Anton tadi, kesempatan masih banyak. Saya juga udah banyak belajar juga. Memang sih saking banyaknya ikutin belajar ya kadang-kadang pusing. Saking pusing semakin banyak tahu. Tapi pusing juga kadang-kadang Pak. Karena kita sebagai yang mulai bisnis juga, sebagai nakoda juga seperti kata Pak Anton tadi, akan semakin pusing. Ya, pasti pusing memang dengan kondisi sekarang juga pasti makin pusing. Jadi ya apapun itu untuk zaman sekarang mungkin ya diusahakanlah apapun ya. Mau apalagi sekarang online lebih bagus untuk dijalankan sekarang dari rumah. Itu tetap semangat. Itu aja sih Pak dari saya sih Pak. Nah, dan terima kasih untuk Pak Anton juga untuk ilmu dan sharing-sharingnya malam ini, dan teman-teman semua. Itu aja sih Pak yang udah ada berapa? Ada 15 orang sampai menit ini 15 orang yang sudah. Oke, ada Pak Juanto juga nih, ada Pak Junianto tunggal. Ya, kira-kira gitu sih Pak Anton. Ya, oke. Terima kasih. Kalau aku nanya boleh Pak? Nanya nih si Pak Anton. Boleh, Pak Anton boleh. Gini, nah, kalau tips kan mungkin Pak Anton juga mungkin yang udah melewati fase kayak saya ini mungkin sudah melewati juga. Nah, kalau tips Pak Anton, kalau untuk kita sebagai pemula dalam bisnis sekarang maupun offline maupun online kan itu nggak, sebetulnya sekarang hampir sama aja. Nah sekarang menurut Pak Anton tips-tipsnya yang paling apa untuk bisnis sekarang itu, apapun itu apa, maju terus, belajar terus, atau fokus dulu satu, atau gimana sih Pak Anton tips-tipsnya kalau di dunia sekarang ini? Sekarang ini di zaman digital yang serba online, Bapak bisa belajar 10 ilmu tanpa keluar rumah, Pak. Ini yang luar biasa. Dulu tidak mungkin. Jadi kalau ditanya bisa belajar lebih banyak, Pak, timingnya habis nih, Pak. Tinggal 20 detik ya, tinggal 20 detik. Jadi saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Anton. Dari Tayang Mentor dan semua yang ada di grup Tayang Mentor. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Makasih, ini 10, 9, Ya, sampai ketemu. 6, 5, 4. Oke. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. Terima kasih, Pak.